Sekarang saya mau masuk ke eksposisi ulangan pasal 14. Ya, ini ada dua bagian besar, karenanya tadi saya katakan di awal saya tidak ingin menjelaskan sampai pasal 15, 16, walaupun tadi sudah baca sampai pasal 30 lebih begitu ya, dan sudah saya perhatikan, dan kayaknya nggak mungkin satu sesi baca bahas lebih dari satu pasal. Ini saja sudah cukup banyak. Boleh ke slide kedua? Nah, Bapak, saya selalu mengajarkan, karena saya mengajar juga ilmu tafsir hermeneutika di kampus saya, eksegesis begitu. Saya selalu mengajarkan mahasiswa saya ketika mata kuliah tafsir, kalau baca teks itu harus melihat struktur teksnya. Nah, struktur teks itu harus dilihat berdasarkan tema-tema. Maka kalau lihat pasal 14, berdasarkan tema, strukturnya bisa dibagi dalam dua bagian besar. Kalau LAI baginya dalam 3 bagian, 1 dan 2, nanti saya jelaskan. Tapi sebetulnya overall dia bisa dibagi dalam 2 bagian. Nah, ayat pertama sampai ayat 21 itu bicara tentang ajaran Taurat, tentang makanan yang haram dan yang halal. Ya, kalau orang Yahudi bilangnya kosher begitu ya. Dalam teks Inggris disebutnya clean dan unclean. Nah, kita pakai haram dan halal sebetulnya adopsi dari bahasa Arab gitu ya, karena Indonesia tidak ada istilah lain gitu. Kalau kita pakai yang umum dalam bahasa Inggris, bersih dan tidak bersih kan lain konotasinya ya, tetapi dalam bahasa Inggris mereka menyebutnya clean and unclean. Indonesianya haram dan halal. Kalau dalam bahasa Ibrani sebetulnya halal itu kosher begitu ya. Nah, di Eropa itu ada toko khusus jual makanan-makanan yang kosher untuk orang-orang Yahudi di Eropa. Nah, biasanya teman-teman saya yang studi dari Indonesia, yang muslim datang ke Eropa, kalau mereka belum mendapatkan tempat makanan yang bisa beli yang haram dan halal, biasanya mereka datang ke toko-toko Yahudi. Tapi sekarang sudah makin banyak populasi muslim di Eropa, jadi sudah ada juga toko-toko Arab, Turki, dan yang lain-lain yang menjual yang halal menurut kaidah Islam. Nah, yang ini bagian yang pertama. Bagian yang keduanya 22-29 tentang persepuluhan. Kita seringkali menyebutnya perpuluhan, sebetulnya istilah yang lebih tepat persepuluhan gitu ya, ada kata se-nya. Nah, saya akan menjelaskan dua bagian tadi. Boleh slide berikutnya. Struktur 14 ayat 1 sampai 21 ini ajaran Taurat tentang makanan yang haram dan halal. Nah, kalau kita lihat ayat 1 sampai 2 ini sebetulnya cara berkabung yang dilarang. Boleh kita buka dulu saja ulangan 24. Ulangan 14, maaf, ayat 1 sampai 2. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu, janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Jadi tadi saya katakan saya baginya dalam 2 bagian, tetapi ayat 1 dan 2 ini membukanya terkait dengan sebetulnya cara berkabung. Ya, cara berkabung. Kalau ada orang yang berkabung karena kematian seseorang begitu, maka jangan menoreh-noreh. Ini menoreh-noreh dengan benda tajam gitu ya, menoreh-noreh dengan benda tajam. Mengapa demikian? Karena banyak budaya agama lokal setempat pada waktu itu, kalau perkabungan maka ritus-ritus perkabungannya dengan menoreh-noreh tubuh begitu, baik di Timur Tengah termasuk juga di Afrika begitu ya. Bagian menunjukkan bagian dari kedukaan. Tetapi di dalam perjanjian lama kita dilarang melakukan itu, atau lebih tepatnya orang-orang Yahudi, atau menggundul rambut di atas dahi. Dan kemudian ada dasarnya di situ, engkau umat yang kudus. Nah, di sini ada semacam pernyataan engkau adalah umat yang kudus. Nah, kata kudus Ibraninya kadosh ini bukan dalam pengertian suci, saleh, tak bercacat, tak bercela. Kadosh di sini artinya dipisahkan. Misalnya ini umum begitu, saya ambil satu, saya khususkan buat saya. Maka yang dimaksud dengan kudus itu diambil dari kumpulan, berarti dari kumpulan orang-orang di dunia, kemudian dikhususkan bagi Allah. Jadi kudus itu sebetulnya tidak berhubungan dengan diri sendiri. Jadi bukan seperti saya bercermin di cermin gitu, oh rambut saya belum rapi, oh ini masih berantakan, oh jambulnya belum seperti jambul Katulistiwa, misalnya begitu ya. Belum seperti terowongan Casablanca misalnya, terus dibener-benerin. Kalau itu kan bersolek untuk diri sendiri.
Nah, banyak kita sebetulnya di gereja punya pemahaman yang salah ketika kita bicara kekudusan. Kita berpikirnya kekudusan itu tentang diri kita sendiri, bersolek-solek, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak merampok, tidak berzinah, dan seterusnya. Tekun berdoa, pagi, siang, sore berdoa. Kemudian kalau kata Petrus 3 kali sehari, kalau kata Daud 7 kali sehari. Kemudian kalau kata tetangga kita di sebelah 5 kali sehari. Kemudian kita berpuasa tanggal 11 Senin Kamis, kita mungkin Selasa Jumat, atau mungkin Senin sampai balik ke Senin kita puasa terus. Dan kita berpikir bahwa itulah kekudusan gitu. Berdoa kalau bisa berjam-jam. Larry Lee misalnya menulis buku, tidak bisakah engkau berjaga-jaga 1 jam? Sehingga bagi Larry Lee yang menulis buku terbitan, kalau saya nggak salah, Immanuel atau Metanoia, maka bagi Larry Lee, orang Kristen wajib 1 hari itu minimal 1 jam. Gara-garanya waktu Tuhan ke Taman Getsemani, Tuhan bertanya sama mereka, waktu mereka ngantuk, Petrus, Yakobus, Yohanes, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga bersama dengan aku setidaknya 1 jam? Tidak sanggupkah 1 jam berjaga-jaga dengan aku? Maka banyak orang menganggap berarti kita wajib 1 jam. Padahal itu bukan perintah. Tidak ada perintah kita wajib mesti berapa kali dalam sehari, mesti berapa lama dalam sehari. Justru seharusnya nafas hidup kita itu adalah doa, yang berarti tiap saat sebetulnya kita harus komunikasi dengan Tuhan, inline dengan Tuhan, harusnya begitu. Nah kemudian ketika dikatakan tidak sanggup tak berjaga-jaga 1 jam, maka itu bukan kewajiban, bukan perintah. Sehingga kemudian konklusinya, kekudusan itu bukan masalah soal hal-hal itu. Boleh berpuasa, boleh. Waktu saya baru bertobat tahun 91 ke 92, saya 2 tahun berpuasa, Senin sampai Sabtu, betul-betul puasa. Kalau sekarang kayak intermittent, tapi intermittent kan cuma untuk kesehatan. Kalau saya betul-betul berpuasa, sehari cuma makan 1 kali. Pagi, siang saya nggak makan, hanya sore, habis itu puasa lagi. 2 tahun saya melakukan itu. Betul-betul 2 tahun, cuma hari Minggu saya skip. Karena persepsi saya waktu itu, hari Minggu untuk Tuhan. Maka saya nggak mau kelelahan karena puasa, jadi saya nggak konsentrasi. Maka saya khusus Minggu saya nggak puasa, tapi beribadah. Nah waktu hari Minggu dulu baru bertobat, saya sehari Minggu itu bisa 3 kali, 4 kali ibadah. 1 hari Minggu. Bisa dibayangkan tuh. Luar biasa ya. Nah setelah 2 tahun, saya kemudian berpikir, kayaknya saya salah deh. Karena waktu itu ada pergumulan doa yang saya bawa ke kaki Tuhan, saya ingin dapatkan begitu. Dan saya terkesan memaksa Tuhan dengan doa dan puasa selama 2 tahun itu. Tubuh saya menciut ibu bapak. Sekarang saya 75 kilo, waktu puasa itu saya jadi 43 kilo. Bayangkan dengan tinggi segini 43 kilo, kurus krempeng, ini ciut. Maksud seperti itu. Nah, intinya adalah menurut Alkitab, kekudusan bukan pada aspek diri kita sendiri. Tekun berdoa, berpuasa, tidak mencuri, membunuh, bukan berarti kita jadi boleh. Bukan, tapi yang dimaksud kekudusan bukan di situ, bukan kepada diri kita sendiri. Yang dimaksud kekudusan itu diambil dari dunia, dari kepentingan umum, kepentingan dunia, diambil bagi kepentingan Tuhan. Maka yang dimaksud dengan kudus itu adalah hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Apa gunanya rajin berdoa kalau kemudian hanya untuk kepentingan diri sendiri? Apa gunanya rajin berpuasa kalau tetap untuk kepentingan diri sendiri? Berpuasa atau tidak, berdoa atau tidak, tetapi hidup kita harus untuk Tuhan. Tapi yang tentunya kalau kita hidup untuk Tuhan, berarti kita tidak akan melakukan kejahatan demi kejahatan. Begitu. Saya kritik tajam contohnya teman saya, ya sebetulnya saya punya penatua, saya di gereja saya pakai istilah penatua, saya punya 6 penatua. Penatua saya punya rekan bisnis yang saya kenal, bisnisnya besar, bisnis tambang. Terus kemudian melakukan ya suap menyuap itu biasa. Bahkan suap menyuapnya bukan lagi pada batasan normal kalau menurut saya. Dan saya nggak mau cerita karena ini direkam. Menurut saya sudah jauh melampaui batas yang wajar. Saya katakan kalau cuma uang di negeri ini ya berkompromi lah. Susah sekali, hampir-hampir mustahil. Seperti kata banyak pengamat, nggak menyuap nggak dapat proyek. Kalau menyuap ketahuan masuk penjara. Kan kacau negara ini. Nah dia melakukan jauh lebih parah dari itu. Dan saya katakan bagaimana mungkin itu dilakukan, itu salah. Tapi kemudian orang ini, pengusaha kaya raya ini mendukung satu gereja, begitu. Mendukung betul-betul jadi pelayanan di gereja itu juga jadi penatua di gereja itu. Dan saya katakan itu salah sama sekali. Dan saya orang yang gak pusing. Pokoknya kalau salah saya bilang salah, kalau benar saya kata benar. Kalau gara-gara itu orang memusuhi saya, gak ada masalah gitu. Lebih baik saya berkata benar di atas benar, salah di atas salah. Dan saya
setia dengan Tuhan saya daripada saya demi berteman saya berkata yang benar jadi salah, yang salah jadi benar gitu. Nah, yang dimaksud kekudusan itu adalah untuk Tuhan, dipergunakan untuk Tuhan. Maka ayat 2 yang kita baca, engkau umat yang kudus, maksudnya Israel umat yang dikhususkan bagi Tuhan. Maka kemudian gereja adalah Israel rohani, maka kita semua dikhususkan bagi Tuhan. Ini poin yang penting sekali yang mesti kita catat. Yang mesti kita catat. Nah, karenanya saya taruh di bagian 1 dan 2 cara berkabung yang dilarang. Namun ayat kedua ini menjadi semacam pengantar kepada keseluruhan perikop. Inilah yang harus dilakukan sebagai umat Allah yang kudus, yang dipisahkan, dikhususkan bagi Allah. Nah, di ayat yang ketiga, Ibu Bapak yang terkasih, kalau saya baca lagi, ayat yang ketiga, janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian. Jadi ayat 3 ini jadi pembuka untuk aturan makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan. Nah, Ibu Bapak sekalian, struktur yang saya bikin ini sebetulnya kira-kira beginilah seharusnya kalau kita baca Alkitab. Lihat struktur teksnya bagaimana dia mengalir. Jangan comot satu ayat terus konteksnya kita lupakan, kita kemudian sampaikan tidak memahami atau keluar dari konteksnya. Nah, kalau kita mulai ayat 4 sampai 6 di bagian ini, maka disebutkan di situ binatang berkaki 4, berkuku belah dan memamah biak itu boleh dimakan. Ayat 4 sampai 6 itu didaftarkan begitu makanan-makanan yang dari binatang begitu yang boleh dimakan. Kemudian yang berikutnya, bagian yang berikutnya ayat 7 sampai 8. Ayat 7 sampai 8 ini menceritakan, menjelaskan binatang berkaki 4 apa saja yang tidak boleh. Daftarnya saya nggak usah ulang ya, Ibu Bapak bisa lihat di Alkitabnya saja. Di situ disebutkan daftarnya. Dan salah satu yang tidak boleh adalah babi, dan khususnya babi hutan. Babi hutan. Padahal enak banget. Babi hutan itu enak banget. Sekarang di kampung saya hampir tidak ada lagi babi hutan. Tahun lalu saya 2 kali pulang kampung, khusus persis ke kampung saya karena mama saya meninggal bulan April tanggal 6. Kemudian bulan November adik papa saya juga meninggal, jadi saya 2 kali pulang kampung. Nah, udah gak ada lagi, udah susah sekali nyari babi hutan. Tapi tahun saya lupa 87 kami pulang kampung, itu babi hutan masih banyak di situ. Mungkin karena dibunuhi sama orang Batak begitu ya, dimakanin, jadi lama-lama habis babi hutannya. Makanya ini menjadi menarik, dia enak sekali, tapi di sini ayat 7 sampai 8 tidak boleh dimakan. Ini sebetulnya problematis. Di mana problematisnya? Begini, ada beberapa aturan dalam hukum Taurat di Perjanjian yang Lama yang kita katakan nggak boleh loh, karena Taurat atau Perjanjian Lama melarang, atau karena diwajibkan di Perjanjian Lama, kita wajib loh melakukannya. Tapi kita tebang pilih kan? Maksudnya gini, maksudnya kalau di Perjanjian Lama dikatakan tidak boleh, terus kita juga bilang tidak boleh, terus di Perjanjian Lama dikatakan harus dan kita katakan harus, maka sebetulnya kata Paulus, kalau satu kita ikuti, semua harus diikuti. Maka termasuk kalau dilarang makan babi, kita tidak boleh makan babi. Problematis kan? Sementara kita termasuk kelompok yang suka makan babi. Istri saya orang Minahasa, saya orang Batak, cocok banget kan? Kayaknya kalau nggak makan babi, nggak makan gitu. Tetapi di Perjanjian Lama dilarang. Lalu bagaimana? Nah, kita seringkali melakukan pilah-pilah, dan itu sebetulnya nggak tepat dalam membaca Alkitab Perjanjian Lama. Nanti saya akan jelaskan. Nah, ayat 7 sampai 8 ini binatang yang tidak boleh, khususnya berkaki 4. Nah, 9 sampai 10 ini binatang air yang bersirip dan bersisik boleh dimakan. Ini maksudnya berarti kan ikan-ikan yang ada sirip dan ada sisiknya, begitu ya. Ada nggak ikan yang nggak ada sirip atau sisiknya? Ikan apa Pak? Lele, belut, dan yang lain-lain ya. Nah, itu berarti menurut peraturannya tidak boleh dimakan. Yang boleh dimakan yang bersirip dan bersisik. Yang tidak bersirip, tidak bersisik juga tidak boleh dimakan. Itu pasal 9 sampai 10. Kemudian 11 sampai 20 ini ternyata panjang sekali ceritanya.
Di bagian awal dikatakan segala burung yang tidak dilarang itu boleh dimakan. Segala burung yang tidak dilarang boleh dimakan. Kemudian disebutkanlah berbagai jenis burung yang tidak boleh dimakan. Yang menarik di situ disebut raja wali, disebut elang, elang hitam dan seterusnya. Disebutkanlah daftar termasuk burung bangkai, begitu ya. Disebutkanlah di situ burung-burung yang tidak boleh dimakan. Daftarnya lumayan panjang karena sampai 10 ayat begitu. Ekshaustif sekali, 10 ayat digunakan untuk menjelaskan burung-burung apa. Yang berarti mau menunjukkan ini sebetulnya apa? Ini sebetulnya peraturan hukum. Peraturan hukum. Kalau di negara kita ini seperti KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan kemudian ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian ada undang-undang baru yang berikutnya ditambahkan oleh parlemen kita, yang kemudian kita mesti ikuti. Sehingga kemudiannya ada pasal, ada ayat yang karenanya kita harus tahu betul-betul. Nah, persoalannya adalah negara kita jago bikin undang-undang tapi tidak jago melakukannya. Lihat saja lalu lintas gitu, lampu merah ditabrak gitu kan, lampu kuning ditabrak, lampu hijau jalan gitu. Jadi cenderungnya lampu mau hijau, kuning, merah, intinya jalan saja gitu. Kan berarti nggak mengerti hukum. Saya baru tahu waktu SIM motor saya mati, saya nggak sadar ternyata sudah mati 3 bulan. Saya baru sadar SIM motor saya mati. Idealisme saya berpikir gini, saya nggak mau nembak. Saya ujian SIM lah, praktek motor itu, ujian tulisan lulus, praktek motornya 6 kali gagal. Per 2 bulan saya tes gagal terus. Disitulah saya baru tahu, sebelum kita belok kita mesti nyalakan sen berapa kali? Berapa kali Pak? Ada yang tahu nggak? Berapa? Kok Ibu tahu? Benar sekali, memang 5. Jadi sebelum kita belok, mau dari jalur kanan ke jalur tengah ke jalur kiri belok, itu harus nyalakan sen minimal 5 kali atau 5 detik. Tetep baru belok. Kalau kita sen ke kanan, belok ke kiri, gitu kan? Bukan cuma emak-emak, anak muda juga begitu. Katanya kan power of emak-emak, bukan cuma emak-emak gitu. Anak muda juga sama saja gitu. Kadang-kadang lurus, sen kanannya nyala terus sampai 2 kilo, sennya nyala terus gitu. Kita yang di sini kan ngikutin, bingung nih mau kemana gitu. Gitu ya. Itu bukti apa yang tadi saya katakan, kita jago bikin peraturan tapi tidak jago melakukannya begitu. Udah gitu aparat kita juga ajaib. Saya pernah satu ketika pulang dari kampus saya, jalan Pramuka menuju Pemuda. Ya saya perempatan itu bypass gitu kan, yang kalau lurus terus ke Tanjung Priuk gitu. Jadi perempatan Ahmad Yani Pramuka Pemuda itu, saya di jalur cepat tapi di kiri. Terus dari jalur tengah ada mobil mau motong untuk belok kiri. Saya nggak kasih dong, saya pepet gitu, saya nggak kasih gitu. Dia klakson kenceng-kenceng, saya nggak kasih, saya pepet terus supaya dia nggak belok. Akhirnya dia lewat belakang saya, begitu dia di belakang saya dia begini. Wah luar biasa kan orang Indonesia kan. Begitu dia belok, gak lama di situ, prit, polisi. Mengapa? Nggak boleh dari jalur cepat ke jalur lambat langsung belok, nggak boleh. Ada peraturannya tertulis loh. Masalahnya kan SIM kita semuanya nembak. Kita nggak ngerti peraturan lalu lintas kan, nggak boleh. Saya tahan itu, kenapa? Saya sering melihat kejadian mukjizat terjadi. Dari tidak ada menjadi ada. Kalau nggak ada yang melanggar, nggak ada yang nongol. Begitu ada yang melanggar, tiba-tiba nongol. Mukjizat masih terjadi kan? Dari tidak ada tiba-tiba ada gitu. Itu gambaran bahwa negara kita bikin peraturan jago tidak melakukannya. Detailnya lengkap loh Ibu Bapak. Kalau kita baca peraturan itu detailnya lengkap sekali. Saya gara-gara 6 kali gagal itu, saya jadi tahu banget peraturan-peraturan itu seperti apa begitu. Tapi dari situ saya lihat nggak ada yang benar-benar ngerti peraturan, nggak ada yang ngerti. Nah detail ini ayat 11 sampai 20 semuanya disebutkan, berarti bahwa ini sebetulnya seperti kitab undang-undang. Karena terlalu detail begitu, terlalu detail, burung ini, burung itu dan seterusnya. Begitu juga dengan binatang yang di atas, detail sekali. Nah di bagian yang terakhir dari ini kemudian disebut bangkai apapun tidak boleh dimakan. Artinya gini, kalau kita bunuh ayam gitu ya, terus kita simpen di freezer, baru dimakannya besok seminggu lagi, itu haram. Padahal zaman now bagaimana? Ayam yang kita beli di supermarket gitu atau di hypermarket itu rata-rata bukan ayam yang segar, udah bisa seminggu 2 minggu. Apalagi kalau kita beli ikan. Saya alergi
seafood ibu bapak yang terkasih. Jadi saya nggak bisa makan semua yang dari laut, kerang, kepiting, udang, ikan pun saya nggak bisa. Tapi kalau ikan laut dalam saya bisa, ikan salmon, tuna saya bisa. Tapi ikan laut dangkal saya nggak bisa. Tapi waktu saya pelayanan ke Ambon, ke Halmahera, ke Sorong gitu, saya makan ikan. Saya pernah 1 minggu di Sorong, siang sore itu sepanjang sekitar 5-6 hari makan ikan, alergi saya nggak kumat. Terus saya cerita sama teman saya sampai 4-5 kali ke sana. Saya bilang tiap kali saya ke sini, saya heran loh alergi saya nggak kumat. Tapi begitu makan di Jakarta, itu bukan makan ikan cuma kecap ikan, cuma kecap ikan saja gitu. Itu udah bikin badan saya gatal-gatal. Terus teman saya di Sorong bilang begini, ya wajar Pak Pendeta. Kenapa wajar? Ikan di Jakarta itu datang dari Sorong, salah satunya nyampe di Jakarta 9 kali udah mati. 9 kali udah mati, ngerti ya maksudnya 9 kali udah mati. Udah lama banget tuh, bayangkan dari Sorong pakai kontainer masuk kapal, masuk pelabuhan Tanjung Priuk, baru masuk lagi ke gudang, dari gudang baru masuk ke supermarket. Itu menurut mereka 9 kali mati gitu. Yang bikin kemudian badan saya gatel. Nah kalau menurut Taurat itu haram. Yang halal bagaimana? Dia masih segar, dibunuh langsung dimasak, gak boleh ditunggu begitu. Mengapa begitu? Karena kalau dia dibiarkan bangkai dulu, darahnya ada di dalam, dan dia juga kemudian busuk, jadi najis gitu. Ya. Dan yang kemudian yang anehnya peraturan ini dikatakan nggak boleh dimakan bangkai apapun binatangnya. Jadi termasuk binatang berkaki 4, berkuku belah, memamah biak yang boleh dimakan. Tapi kalau jadi bangkai, dia nggak boleh dimakan. Jadi kalau dipotong, hari itu juga harus dimakan begitu. Ya. Nah kalau di teman kita Muslim ada tekniknya, dan kemudian harus mengucapkan doa waktu memotongnya. Orang Yahudi kemudian membangun juga ritus itu, tapi di Taurat tidak ada disuruh harus baca doa dulu. Tapi Yahudi sekarang sebagiannya membangun ritus itu. Nah yang aneh adalah tidak boleh dimakan oleh orang-orang Israel, tapi boleh diberikan kepada orang asing. Nah, ini sebetulnya jadi kayak indikator. Ada indikator yang nanti saya jelaskan. Indikator ini kemana, begitu ya. Nah, sekarang slide berikutnya, saya mau jelaskan ini, Ibu Bapak. Mengapa ada aturan makanan halal dan haram? Ya, ini saya ambil dari pakar ya, dari literatur dari Harvard University yang membuat kajian hukum, tapi hukum Yahudi. Tidak ada yang persis tahu dan tidak ada jawaban yang sempurna. Namun para pakar memberikan beberapa kemungkinan. Ada 5 kemungkinan mengapa kemudian orang-orang Yahudi di perjanjian lama memiliki pemisahan antara makanan halal dan makanan haram. Kalau tadi kita lihat di ayat yang kedua, ketiga, sebabnya cuma umat Allah dikhususkan atau dikuduskan bagi Allah. Dan karena dia dikuduskan bagi Allah, maka ada aturan khusus. Tapi mengapanya kita nggak tahu. Nah yang pertama, alasan kesehatan dan higienitas. Yang pertama, para pakar berkata, dan ini salah satu yang sangat kuat gitu. Yang pertama adalah bahwa yang dilarang dan yang diperbolehkan itu berkaitan dengan aspek kesehatan dan higienitas. Yang boleh dimakan itu sehat, yang dilarang itu tidak sehat. Tapi kemudian keraguan-keraguan disampaikan, tidak semua yang diperbolehkan dimakan ternyata sehat. Tidak semua yang boleh dimakan sehat. Binatang berkaki 4, berbuku belah, memamah biak itu antara lain kambing. Kambing sehat tidak? Sehat tidak? Tidak sehat. Kambing tidak sehat. Apalagi kalau makannya banyak ya Pak. Apalagi makannya banyak sendirian lagi, nggak bagi-bagi. Ya, jadi yang pertama alasan kesehatan, tapi ini mulai kemudian dipertanyakan para pakar, terutama pakar kesehatan. Tidak semua yang diperbolehkan dimakan di situ ternyata sehat. Tadi dikatakan burung-burung boleh dimakan kecuali ini disebutkan. Tapi kalau Bapak perhatikan list dari ayat 11 sampai 20, bebek tidak disebut. Nah, bebek sehat tidak? Sedikit saja oke, tapi kalau Ibu Bapak makan banyak bahaya sekali. Kalau Ibu Bapak punya tendensi kolesterol tinggi, wah itu siap-siap ketemu Tuhan itu. Iya betul, saya punya nenek, bukan nenek kandung, itu makan 2 porsi bebek, 2 porsi besar.
Begitu selesai makan cuma jarak 2 jam stroke, koma, seminggu meninggal. Sehat tidak? Tidak sehat kan? Tapi dilarang tidak? Tidak dilarang. Nah, ini persoalan karenanya tidak semua yang diperbolehkan dimakan ternyata sehat, dan tidak semua yang tidak sehat dilarang. Contohnya jamur. Jamur ada yang sehat, jamur merang, tapi ada jamur banyak yang beracun, yang kalau kita makan sekejap saja kita bisa mati. Kerang, tidak semua kerang sehat, tapi ada juga kerang yang sehat. Maka pelarangan terhadap itu juga jadi tidak tepat kalau hanya atas alasan kesehatan dan higienitas. Walaupun kalau kita menolak alasan kesehatan, maka kita mesti berikan argumentasi. Oh ini sehat, oh ini tidak sehat, oh ini tidak sehat makanya dilarang. Tapi bagaimana dengan yang tidak sehat tapi tidak dilarang? Nah itu mesti diperhatikan secara mendetail. Ini kemungkinan yang pertama. Yang kedua, alasan yang sifatnya etis dan moral. Maka yang etis dan moral ini bertujuan untuk mendorong meditasi kudus. Karena kalau kita abstinen gitu ya, abstain, kita tidak makan makanan tertentu dengan berpantang pada makanan-makanan yang dilarang, maka ini akan mendorong kita untuk melakukan refleksi dan meditasi. Misalnya begini, saya punya potensi diabetes, makanya kemudian saya tidak lagi makan yang mengandung gula. Nasi pun paling sesendok saja saya makan, selebihnya saya hajar sayur-sayuran. Dan untungnya saya dari kecil suka sekali makan sayur-sayuran. Jadi kalau ke restoran, salah satu favorit saya adalah capcay. Saya bisa satu porsi makan capcay itu dan saya kenyang dengan itu. Terus anak dan saya mesti mengajar jam 7 pagi. Aktivitas saya tidur jam 12, bangun jam 5. Seperti itu tiap hari. Maka saya harus sehat kan? Supaya saya efektif dan efisien untuk Tuhan, untuk melayani umat Tuhan. Nah itu bagian dari refleksi saya, bukan sekedar untuk sehat, tapi saya mau dari sehatnya saya bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Maka ketika saya merasa ada yang aneh saja dengan tubuh saya, oh saya harus perbaiki. Maka ada pakar-pakar yang bilang, oh ini sebetulnya alasan etis dan moral ketika mereka berpantang ini, berpantang itu. Misalnya juga di hari Sabat, kuduskanlah hari Sabat, maka mereka tidak bekerja. Itu bagian juga merenung di hari Sabat itu. Begitu ya. Ini alasan yang kedua. Yang ketiga dan yang keempat, slide berikutnya, alasan estetis. Alasan estetis itu alasan keindahan lah, kira-kira begitu ya. Misalnya larangan terhadap babi, karena babi jorok. Ada yang pernah lihat babi bersih nggak? Ada, saya pernah melihat. Orang-orang Eropa itu nyentrik-nyentrik. Sebagian teman saya tidak lagi miara kucing atau anjing, miara babi di rumahnya. Miara babi. Tetapi pada zaman itu orang taunya babi jorok, dan tempat hidupnya juga jorok, makannya juga jorok. Antara lain sampah makanan, ya. Maka kalau Bapak saya pindah sedikit saja ke Perjanjian Baru, ingat cerita di Gadara Gerasa tidak? Ketika ada orang yang kerasukan jadi gila, di Markus 1 orang, di versi Matius 2 orang. Maka ketika setan itu berkata, bolehkah kami masuk kepada babi-babi itu? Maka menurut Markus masuk ke dalam 2000 ekor babi. Masuklah, kemudian babinya nyemplung ke dalam jurang, dan kemudian mati lemas. Mengapa babi-babi itu mati lemas? Ketika nyemplung ke jurang danau Galilea itu, kenapa mereka mati lemas? Ada yang tahu? Biasanya kalau saya tanya begitu, jemaat langsung jawab, karena babi tidak bisa berenang. Ibu ketawa. Saya mau tanya Bu, babi bisa berenang nggak Bu? Nggak bisa? Bisa Bu, babi bisa berenang. Nah Bapak yang terkasih, yang saya mau sampaikan adalah begini. 2000 ekor babi tadi masuk ke dalam jurang dan mati lemas, bukan karena tidak bisa berenang. By nature, setiap binatang berkaki 4 pasti bisa berenang. Bahkan kuda saja bisa berenang. Kerbau, sapi yang sebesar itu bisa berenang. Itu by nature, itu ada dalam gennya mereka sebagai binatang berkaki 4. Kucing saja yang katanya takut air, kalau dilempar ke kolam pasti otomatis berenang. Itu bisa tiba-tiba, mereka nggak perlu belajar. Kalau kita perlu belajar, begitu ya. Nah karenanya babi-babi itu mati lemas bukan karena nggak bisa berenang, tapi karena tidak bisa menemukan daratan.
Karenanya kemudian mati lemas. Nah, ketika babi-babi itu mati lemas, mereka, setan-setan itu berkata, izinkan kami masuk ke dalam babi. Dan Tuhan izinkan masuk ke dalam babi. Mengapa bisa ada 2000 ekor babi di situ? Kan orang Yahudi gak boleh makan babi. Nah, itu daerah Gerasa Gadara itu ternyata bukan daerah orang Yahudi, tapi daerah orang Yunani. Dekat dengan Palestina, dekat dengan Israel, tapi bukan daerah orang Yahudi. Dan kemudian babi-babi ini, bagi pemukiman Yahudi, itu bagian dari pengelolaan sampah, khususnya sampah makanan. Ya, jadi sampah-sampah makanan yang dibuang itu kemudian didaur ulang oleh babi-babi itu. Karenanya alasan estetis ini tadi sebetulnya jadi masuk akal. Mengapa? Karena babi itu jorok, tempat hidupnya jorok, dia pasti masuk ke kubangan lumpur. Dan kemudian makanannya juga jorok, sampah makanan. Ingat gak perumpamaan orang anak sulung dengan anak bungsu? Ketika anak bungsu sudah dapat harta warisan, kemudian jatuh miskin, kemudian dia pergi ke peternak babi, bahkan makan makanan sampah yang diberikan, sisa-sisa makanan yang diberikan kepada babi kan. Jadi babi memang memakan sisa-sisa makanan, bagian dari model zaman kuno untuk memproses sampah makanan begitu, ya. Nah, alasan estetis ini kemudian yang membuat babi dilarang untuk dimakan. Nah, yang keempat, ada alasan yang keempat. Alasan yang keempat adalah alasan ekonomis dan ekologis. Larangan untuk makan babi karena babi memakan banyak makanan. Jadi saingan kita. Jadi saingan gitu. Artinya mengkonsumsi makanan yang juga jadi makanan kita. Dan tubuhnya mudah sakit dalam cuaca panas terik di daerah Timur Tengah. Yang berikutnya, babi ternyata nggak punya kelenjar keringat seperti kita begini nih, seperti binatang yang lain. Babi nggak punya kelenjar keringat, karenanya dia harus selalu ada dalam kondisi lembab. Makanya dia suka masuk kubangan. Sebetulnya itu karena dia tidak punya kelenjar keringat tadi. Nah, ini kan jadinya merugikan begitu, merugikan bagi para pemiliknya. Nah, mengapa orang Yunani memelihara babi? Karena mereka memakannya juga begitu. Nah, yang terakhir, alasan yang kelima, alasan identitas kultural dan kultik atau keagamaan. Peraturan makanan yang alkitabiah diciptakan untuk membedakan bangsa Israel dari bangsa lain dan praktik mereka. Dan teks itu sendiri termasuk yang kita baca memberikan dukungan pada kelompok penjelasan ini. Maka dari 5 penjelasan yang ada, yang sebetulnya paling masuk akal ya nomor 5. Memang ada unsur yang pertama, boleh balik yang pertama, memang ada unsur kesehatannya, tapi bukan yang satu-satunya. Memang ada juga unsur etis moral untuk merenung, untuk berefleksi, untuk menyadarkan bahwa ada hal-hal yang mereka tidak boleh makan, dan untuk itu mereka merenungkannya sebagai umat Allah tadi. Dan yang ketiga, ada alasan estetis karena kejorokan tadi. Dan yang berikutnya ada faktor ekonomis dan ekologis. Tapi yang terpenting, yang jadi landasannya justru yang kelima ini. Saya taruh di bagian akhir bukan bahwa itu yang paling kecil, paling rendah. Justru itu yang paling dasar, bahwa untuk membedakan bangsa Israel dengan yang bukan Israel. Tadi di awal ya ayat 23 bahwa Israel adalah umat Allah, dipisahkan untuk membedakan bangsa Israel dari bangsa lain. Kalau bangsa lain makan babi, maka bedanya apa dengan bangsa yang bukan, yang bangsa-bangsa lain itu yang bukan menyembah Yahweh? Bangsa Israel umat Allah, dia tidak makan, tidak melakukan yang dilakukan itu. Maka ibu bapak kalau bicara larangan makanan, karena perikop kita ini bicara larangan makanan, maka dasarnya itu. Tetapi ini juga berlaku untuk larangan-larangan yang lain. Termasuk tadi waktu di ayat 1 dan 2 sebagai pengantar, tidak boleh menoreh-noreh tubuh. Itu dilakukan bangsa-bangsa lain, tapi bangsa Israel tidak boleh melakukannya. Ada juga larangan-larangan yang lain lagi yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain yang tidak boleh dilakukan oleh bangsa Israel. Sebagai pembeda, itulah bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Yahweh, ini bangsa yang percaya kepada Yahweh. Jadi membangun identitas kultural dan keagamaan sebagai penyembah Allah yang benar, Allah yang sejati, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ini yang saya katakan tadi, saya ambil sumbernya dari Wendy Ann Wilkenfeld, Food Regulation in Biblical Law, a paper submitted in satisfaction of the written work requirement of Harvard Law School, dari Harvard University.
Nah, slide berikutnya, sekarang saya masuk pada bagian kedua, struktur 14 ayat 22 sampai 29 tentang persepuluhan. Nah, ini saya akan bahas. Kalau ini tidak panjang sekali karena hanya 8 ayat, kalau tadi sampai 21 ayat. Nah, ini juga bisa dibagi ke dalam beberapa bagian ini. Ayat 22 sampai 23 ada perintah memberikan persembahan persepuluhan dari hasil kebun ataupun ternak. Nah, ini wajar karena waktu itu kan zamannya agraris. Ya, zamannya agraris. Saya baca di akun Facebook teman saya, pendeta gereja Protestan Maluku, GPM di Maluku sana, dan dia menjelaskan rupanya di tata gereja GPM, mereka juga mewajibkan umat GPM memberikan persepuluhan. Jadi bukan cuma GBI ternyata, dan bukan cuma Pentakosta Karismatik, Protestan juga ada sebagian yang mewajibkannya. Nah, di GPM di Maluku, karena itu juga ada perairan, perkebunan, agraris juga, ada sebagian jemaat yang masih memberikan persepuluhannya berupa hasil kebun dan ternak, dan itu boleh-boleh saja, ya. Nah, konteks 22-23 karenanya konteks agraris, persepuluhan yang diberikan itu adalah hasil kebun, pertanian, maupun juga ternak hewan dan seterusnya. Jadi kalau misalnya hasil kebunnya 100 kilo, misalnya gandum, maka 10-nya diberikan ke Bait Allah, sinagoge, atau kepada orang-orang Lewi. Kalau ternaknya misalnya menghasilkan 10 ekor sapi, maka 1 ekornya mesti diserahkan, begitu ya. Nah, kemudian bagian yang kedua, ayat 24 sampai 27. Nah, ini yang menarik Ibu Bapak yang terkasih. Dikatakan di dalam perikop itu, kalau perjalananmu jauh, misalnya kau bawa ternakmu, misalnya kau punya dalam 1 tahun, atau kalau di bagian berikutnya itu 3 tahun, dikumpulkannya 3 tahun, itu wajar ya, karena ternak misalnya baru berproses ada hasil itu setelah 3 tahun misalnya gitu ya. Kalau dia baru melahirkan, gak mungkin kan ternak yang baru lahir masih bayi gitu langsung dibawa, tunggu 3 tahun baru dia sudah beranjak besar, kan begitu ya. Nah, kemudian di ayat 24-27 katakan kalau perjalananmu jauh, misalnya dari kota Yeriko itu sekitaran 30-40 km dari Yerusalem. Kalau perjalanannya jauh begitu, atau misalnya dari Nazaret dia mau bawa ke Yerusalem, kan jauh sekali. Maka ternyata Yahweh memerintahkan begini, kalau terlalu jauh perjalananmu, uangkan saja persembahan persepuluhanmu itu. Jadi ada perintah untuk menguangkan persembahan persepuluhan yang berupa hasil kebun, hasil tani, hasil ternak tadi, jika Bait Allah atau sinagoge terlalu jauh, supaya tidak kerepotan dalam membawa ke Bait Allah. Kalau dulu sebelum Covid kan kita ngedar-ngedarin kantong kolektor. Gara-gara Covid kan muncullah QRIS segala macam kan. Itu bentuk modern dari versi kunonya ini gitu. Ya, kalau dulu gak usah repot-repot bawain sapi, kambing, domba. Kalau jauh perjalanan, kalau cuma 1 kilo, 10 kilo masih oke. Kalau sampai 100 kilo kan kasihan bawanya, bisa terplecok. Nah, kalau misalnya ternaknya terplecok kan jadi persembahannya tidak layak, tidak kudus, malah jadi najis karena bercacat telah, kan begitu ya. Maka uangkan saja, begitu ya. Mari kita buka dulu ayat 24, karena ini akan, kalau kita bacanya tidak hati-hati, akan mencengangkan bagi kita sekalian. Pak, boleh baca Pak 24 sampai 27 Pak. Ulangan 14 ayat 24. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu. Maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, atau anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu, dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, engkau dan seisi rumahmu. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu janganlah kau abaikan, sebab dia tidak mendapat bagian di pusaka bersama-sama engkau. Ya, Ibu Bapak kalau baca ayat ini, terutama ayat yang ke-26, ya boleh lihat di gadgetnya masing-masing. Mari perhatikan ayat 26 ya.
Haruslah engkau membelanjakan uang itu. Jadi setelah dijual, diuangkan, uangnya malah disuruh dibelanjakan, dipakai. Untuk apa? Segala yang hatimu sukai. Untuk lembu sapi, beli lembu sapi lagi, kambing domba, beli anggur minuman yang memabukkan, tapi bukan untuk mabuk-mabukan ya. Maksudnya untuk anggur minuman yang memabukkan, maksudnya untuk anggur atau minuman yang beralkohol gitu. Yang berarti difermentasi. Mengapa begitu? Sebetulnya bukan untuk mabuk-mabukan. Sebetulnya bukan cuma zaman itu, sampai sekitar beberapa abad yang lalu, termasuk di zaman reformasi Protestan, orang-orang di Eropa itu nggak minum air kayak kita begini. Mengapa? Karena air kali, air sungai, air danau itu mengandung bakteri, baksil dan lain-lain. Maka bisa bikin penyakit, sakit perut dan segala macam. Maka mereka meraciklah minuman difermentasikan. Mengapa? Ketika difermentasi mengandung alkohol, maka otomatis baksil, bakteri dan lain-lain mati karena alkohol itu. Makanya kalau Ibu Bapak baca sejarah gereja-gereja di Eropa, yang membuat bir di Eropa itu justru biarawan-biarawati di biaranya mereka. Makanya kalau Ibu Bapak ke Eropa ya, merek bir itu merek biarawati, merek biarawan. Contohnya ada di Grand Indonesia, ada restoran terkenal, nama restoran Jerman, Paulaner. Dari mana? Rasul Paulus. Ada bir terkenal juga di Jerman, Lutheraner. Dari siapa? Martin Luther, pendiri gereja-gereja Protestan. Ada juga kemudian bir Calvinis. Ada juga bir misalnya Franciscaner. Dari mana? Dari Ordo Fransiskan Katolik. Dan yang lain-lain lagi begitu. Mengapa? Karena itu tadi, air begini zaman dulu berisiko bisa bikin sakit, bahkan mati. Apalagi zaman ada para nabi, orang-orang Israel di abad-abad sebelum Masehi. Maka minuman anggur dan minuman yang memabukkan bukan untuk mabuk-mabukan, maksudnya untuk kemudian menyehatkan, membunuh bakteri-bakteri itu. Makanya Paulus bilang kepada Timotius apa? Jangan minum air putih saja, tambahkan sedikit anggur. Nah, itu ayat tidak boleh diperkosa untuk mabuk-mabukan. Gitu. Ini di belakang senyum-senyum. Kayak lagu-lagu ya, mabuk lagi gitu ya. Bukan untuk itu, bukan untuk mabuk-mabukan. Jadi jangan sampai kita salah membaca teks Alkitab. Nah, yang berikutnya, atau apapun yang diingini hatimu, ayat 26, dan haruslah kau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu, bersukaria engkau dan seisi keluargamu. Ini aneh Bapak. Jadi saya bawa ternak nih, tapi karena perjalanan saya jauh, saya harus menguangkan, menjualnya dan mendapatkan uang. Tapi setelah saya dapatkan uang, begitu saya tiba di Yerusalem misalnya, kemudian saya bisa beli balik lagi kambing, domba, lembu, sapi. Kemudian saya bisa beli minuman, anggur segala macam. Saya bisa beli makanan. Ini menjadi aneh bagi banyak orang yang strict persepuluhan, semuanya bulat-bulat harus diserahkan kepada gereja. Tapi teks ayat 26 tidak berkata begitu. Mengapa? Karena gini, kalau perjalanannya 60 kilo, kambing, domba, lembu, sapi, dan semua hasil kebun saya uangkan. Saya tiba di Yerusalem, saya kecapean, saya lelah, saya lapar, saya haus. Saya belinya dari mana? Ya dari uang itu. Tuhan mengizinkan itu digunakan kalau kita dalam keadaan seperti itu. Tapi kemudian ayat 27 yang Bapak tadi baca, juga orang Lewi yang diam dalam tempatmu jangan kau abaikan. Ayat 25. Ayat 25 dikatakan, haruslah engkau menguangkannya, membawa uang dalam bungkusan, pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Mengapa dikatakan pergi ke tempat yang Tuhan akan pilih? Karena ini kan sebelum ada bait Allah. Ini di masa lampau, di masa kuno, bicara ke depan. Pada saat kitab Ulangan ini ditulis, belum ada bait Allah, belum ada. Maka Musa berkata, nanti Tuhan akan memilih tempatnya untuk mendirikan bait Allah, untuk kemudian juga mendirikan sinagoga di kota-kota lain. Nanti ketika ada tempatnya ke situ. Nah, ketika Yerusalem sudah dibikin bait Allah, kalau saya dari Nazaret, misalnya di Nazaret tidak ada sinagoga, saya bawa ke sana. Kalau saya kelelahan, saya boleh makan. Mengapa? Karena Allah tidak akan membiarkan kita mati. Begitu ya. Ini prinsip yang harus diperhatikan. Tetapi ayat 25 berkata kita harus bawa ke rumah Tuhan. Bukan kemudian ada teman saya berkata begini, Pak Sugor baca tuh ayat 26. Jadi persepuluhan boleh kita nikmati pesta-pesta. Saya katakan bukan itu poinnya. Maksudnya kita jual supaya nggak ngerepotin. Nenteng misalnya kita dapat katakanlah 100 ekor sapi, kita mesti bawa 10 kan susah. Jalan 100 km nyampe di situ bisa udah mati semua nih.
maka dijual. Tapi dalam perjalanan 100 km, kalau kita jual semua, kita nggak makan, nggak minum, sampai di situ kita juga mati. Dan Allah nggak mau begitu. Makanya walaupun Allah tetapkan hukum aturan, dia tidak strict pada hukum dan aturan. Makanya Tuhan bilang kemudian, bukan manusia bagi Taurat, melainkan Taurat bagi manusia. Bukan manusia bagi hari Sabat, melainkan Sabat bagi manusia. Jadi yang terutama bukan aturan Tauratnya, tapi manusianya. Maka engkau persembahkan ke bait Allah, tapi kalau engkau mau makan, minum, pakai, silakan. Dan setelah kau persembahkan itu, ingat juga orang Lewi, berikan juga orang Lewi. Nah, dengan kata lain, ada dua peruntukan. Pertama, bait Allah. Yang kedua, orang Lewi. Begitu. Ada dua peruntukan di situ. Nah, berikutnya kita lihat lagi slide. Di ayat yang berikutnya 27, balik. Ya, jangan cepat-cepat. 27 sampai 29, persembahan persepuluhan bagi orang-orang Lewi yang ada di kota di mana orang-orang Israel lainnya tinggal harus diperhatikan. Saya nggak bicara ke gereja dulu ya, tapi ini di Israel bagi orang Yahudi. Maka persembahan persepuluhan diberikan bagi orang-orang Lewi. Tapi kemudian kalau kita lihat lagi, mari Bapak kita lihat ayat yang ke 28 dulu. 28. Kita baca bersama-sama. 28, 1, 2, 3. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Ini yang tadi saya katakan. Karena hasil kebun tidak tiap bulan kan? Hasil kebun kan tidak tiap bulan, ada musimnya. Ada hasil kebun yang bisa 3 bulan sekali panen, ada yang 6 bulan sekali, ada yang setahun sekali. Dengan ternak binatang bisa lebih lama lagi, nggak 1 bulan 3 bulan, bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun begitu. Ya. Nah, oke, saya lanjutkan. Ayat 28 mengatakan bahwa 3 tahun. Sehingga dengan kata lain dikumpuli 3 tahun. Nah, kalau kita konteks modern kan enggak begitu. Ya, penghasilan kita kan bukan per 3 tahun. Penghasilan kita kan per bulan. Begitu ya. Kecuali kalau dagang lain lagi. Kalau dagang kan repot hitung-hitungnya. Yang kita hitung kalau dagang bruto atau neto. Harusnya neto bukan bruto. Dan netonya harus betul-betul setelah dipotong pajak dan pengeluaran-pengeluaran lain. Harus seperti itu. Sehingga berarti yang tadi, refleksi tadi terkait moral segala macam. Kita kan mesti merenung. Apa yang kita renungkan? Kita harus bersih. Dalam hal apa kita harus bersih? Dalam hal keuangan kita. Jangan tipu-tipu begitu. Jangan tipu-tipu pajak kepada pemerintah. Jangan tipu-tipu juga persembahan yang harus kita berikan kepada Tuhan. Itu bagian dari perenungan refleksi yang harus kita lakukan menurut Ulangan 14 ini. Ayat 29. Nah, ini Bapak. Ayat 29. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Ibu Bapak perhatikan, ayat 29 ini penutup. Dan penutup ini berarti concluding, menyimpulkan ini semua, khususnya topik persepuluhan. Maka bagi siapa persepuluhan menurut ayat 29? Pertama tentunya orang-orang Lewi. Mengapa? Karena dari 12 suku 11 dapat warisan tanah ketika orang-orang Israel dari Mesir masuk ke tanah perjanjian. Tanah dibagi 11, tapi Yusuf dibagi 2, Manasye, Efraim, sehingga pembagiannya tetap 12. Tapi kemudian Lewi tidak dapat, sehingga mereka tidak dapat hasil tanah. Maka hasil tanah yang kemudian didapat oleh 12 suku Yusuf dibelah 2 tadi, 1/10 diberikan kepada suku Lewi. Mengapa? Karena dia tidak bekerja mengolah tanah, tapi bekerja di bait Allah, melayani Allah atas nama semua suku Israel tadi. Sehingga orang Lewi pertama-tama dapat itu. Tapi bukan cuma orang Lewi, ada 3 kelompok lagi. Pertama orang asing, kemudian anak yatim, dan yang berikutnya janda. Nah, untuk janda, Rasul Paulus bilang apa? Janda-janda yang masih muda lebih baik nikah lagi, supaya tidak menyusahkan. Kalau udah tua ya sudah.
Tapi kalau masih muda disuruh nikah lagi. Jadi ibu-ibu yang kalau sudah janda masih muda jangan merasa bersalah untuk nikah lagi. Karena perkawinan itu hanya mengikat kita di bumi, tidak mengikat kita di surga. Di surga kita tidak hidup lagi sebagai suami istri, hidup sebagai malaikat, kata Tuhan. Tuhan yang ngomong ya. Nah, karenanya ini harus kita perhatikan baik-baik. Menurut Ulangan 14:29, persepuluhan itu pertama-tama untuk orang-orang Lewi, kemudian orang-orang asing, anak yatim dan janda. Begitu. Nah, sekarang saya masuk pada penjelasan tentang persembahan persepuluhan dari pemahaman Alkitabiah yang lebih luas. Slide berikutnya. Ya, Ibu Bapak, kata persepuluhan di seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu sedikit sekali munculnya, cuma 26 ayat. Sedikit sekali. Kata apa yang paling banyak muncul di Alkitab? Allah. Ya, belasan ribu munculnya. Berarti persepuluhan sebetulnya bukan topik mayor, topik minor. Bahkan dengan kata kudus, dengan kata iman itu kalah. Muncul iman itu bisa ribuan kali. Nah, persepuluhan hanya muncul 26 ayat dalam seluruh Alkitab. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, pemberian 1/10 itu dimulai oleh Abraham ketika Abraham mengalahkan Raja Kedorlaomer dan sekutunya. Ingat ya cerita ketika raja-raja ini menculik Lot dan kemudian juga menguasai beberapa daerah begitu, Lot dengan beberapa penguasa lainnya. Maka Abraham memilih 318 orang-orang muda yang lahir di rumahnya, yang gagah perkasa, menyerbu Raja Kedorlaomer dan mengalahkannya. Nah, setelah dia menang kembali dari peperangan itu, datanglah Melkisedek yang disebut Raja Salem. Dan Abraham memberikan 1/10 dari benda miliknya termasuk yang dirampas kepada Melkisedek dan disebut dia sebagai Raja Salem. Ternyata Salem ini sebetulnya nama kuno untuk Yerusalem. Untuk Yerusalem. Jadi sebelum kemudian disebut Yerusalem, dia disebut Salem atau Shalom, begitu ya. Kalau Yerusalem itu Ibraninya Yerushalamim, gitu. Sementara Salem ini dari Salom. Dan kemudian disebutkan bahwa ia adalah imam Allah. Imam Allah. Dan ketika Abraham memberikan 1/10 dari harta miliknya kepada Melkisedek, Melkisedek kemudian memberkati Abraham. Nah, kitab Ibrani mengambil Melkisedek sebagai semacam simbol keimaman, bukan imamat Harun, tapi imamat Melkisedek kepada Kristus. Nah, ibu bapak sekalian, pemberian 1/10 pada zaman itu sudah lazim rupanya. Ini bukan khas eksklusif Yahudi sebetulnya. Sudah jadi kebiasaan tradisi kuno pada waktu itu di Timur Tengah kuno. Seseorang akan memberikan 1/10 dari harta miliknya kepada Yang Maha Kuasa. Kalau dia agamanya Yahudi, tapi waktu Abraham kan Yahudi belum ada. Kalau dia menyembah dewa Asitoret, dewa Amon dan seterusnya, maka dia berikan 1/10. Tapi bukan cuma kepada dewa-dewi yang mereka sembah, tapi juga kepada raja-raja. Nah, kalau yang kepada dewa-dewi itu kemudian diambil alih jadi 1/10 persepuluhan Yahudi, sementara persembahan kepada raja itulah yang dalam konteks modern jadi pajak. Makanya kita membayar pajak kepada negara. Ya, kira-kira perkembangan singkatnya seperti itu. Itu yang pertama dari Abraham. Nah, kemudian yang kedua, persembahan slide berikutnya, persembahan pemberian 1/10 berikutnya adalah oleh Yakub, cucu Abraham. Ketika dia mendapatkan mimpi saat tidur di daerah yang kemudian dia namai Bet-El, rumah Allah. Dia bermimpi ada tangga menuju surga, kemudian malaikat turun naik begitu dalam mimpinya. Dan ketika dia terbangun, dia berkata, sungguh tempat ini adalah rumah Allah. Maka tempat itu kemudian dinamai Bet-El. Di situ dia dirikan tugu, dia mengurapi tugu itu, kemudian dia memberikan persembahan 1/10 dari hartanya kepada Allah. Nah, karena saat itu dia sendiri langsung kepada Allah, ya persembahan itu dibakar gitu, seperti korban bakaran, korban persembahan yang dibakar dan seterusnya. Ini bicara terutama terkait dengan ternak. Jadi sebelum jadi hukum Taurat, maka pendahulunya adalah Abraham, kemudian Yakub. Nah, Abraham Yakub ini adalah bapak-bapak 27. Di situ Allah memberikan aturan Taurat untuk memberikan persepuluhan dari semua penghasilan yang didapat, kebun, ternak dan lain-lain kepada Allah.
Nah, kepada Allah ini prinsip dasar. Jadi di mana-mana di bagian Alkitab Perjanjian Lama, ketika mereka memberikan persembahan, persepuluhan atau yang lain, persembahannya diberikan kepada Allah. Jadi penerimanya adalah Allah. Cara mempersembahkannya itu lain soal, tapi kita memberikan persembahannya kepada Allah. Ini prinsip dasarnya. Bilangan 18 berkata, suku Lewi tidak memperoleh warisan pembagian tanah, karenanya hidupnya dari persepuluhan yang diberikan 11 suku lainnya. Kemudian di Ulangan 26 diaturlah mengulangi Ulangan 14 tadi, mengatur peruntukan persepuluhan untuk orang-orang Lewi, untuk orang-orang asing, anak-anak yatim, dan janda-janda. Nah, kalau diklasifikasi, maka ada dua aspek. Aspek yang pertama, orang-orang Lewi adalah para pelayan bait Allah, maka ini aspek penata layanan bait Allah, ministerial, begitu ya, ministerial. Nah, sementara orang-orang asing, anak-anak yatim, janda-janda, ini aspek pelayanan sosial. Maka persembahan persepuluhan menurut Perjanjian Lama, Taurat Musa, ada dua aspek. Aspek ministerial, begitu ya, atau keimaman untuk orang-orang Lewi, para imam yang melayani di bait Allah. Dan kemudian aspek sosial bagi semua orang, khususnya dalam tiga kategori ini, orang-orang asing. Mengapa orang asing? Karena orang asing beda dengan zaman sekarang. Orang bule kesini itu orang kaya raya, tapi orang asing pada zaman dulu itu orang-orang miskin. Mengapa? Kan nggak punya tanah. Wilayah yang agraris, pendatang orang asing itu miskin. Kemudian anak-anak yatim, nggak punya orang tua lagi, sudah pasti juga miskin. Janda-janda, nggak ada suaminya lagi yang bekerja, miskin. Sehingga dengan kata lain, tiga klasifikasi orang ini sebetulnya satu, yaitu orang-orang yang lemah. Karenanya ini menyangkut aspek pelayanan sosial. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, saya sudah selesai dengan dua materi membahas Ulangan pasal 14. Kalau Ibu Bapak mau bertanya silakan, saya rasa waktu masih bisa ya, sedikit 1-2 pertanyaan, silakan. Ada yang mau bertanya? Bagaimana, ada yang mau bertanya? Silakan Ibu. Tentang persepuluhan. Ya. Berarti kan tadi kalau di Perjanjian Lama di Kitab Ulangan ini, persepuluhan itu tidak harus dibawa ke bait Allah karena waktu itu belum ada bait Allah. Ya. Berarti untuk orang-orang Lewi. Nah, kalau di zaman sekarang kan juga banyak tuh, maksudnya kalau aku lihat mereka bilang nggak harus dibawa ke gereja, bisa untuk kayak tadi misalnya ke panti asuhan atau mereka untuk yang lain. Misalnya saya mau kasihnya untuk pembangunan gereja, saya mau kasihnya untuk luar gereja yang mana, saya mau kasihnya untuk hamba Tuhan langsung. Ya. Lalu pertanyaannya Bu? Apakah itu juga maksudnya hal yang seperti di Perjanjian Lama yang tadi itu orang-orang yang melakukan hal seperti ini berarti juga maksudnya kan ada yang bilang itu salah gitu, harus dibawa ke gereja, masukin amplop, masuk. Ya. Apakah itu dibenarkan? Pertanyaan Ibu sebetulnya melompatnya langsung jauh sekali. Ya, jauh sekali. Mengapa jauh sekali? Kitab Ulangan itu ditulis secara umum dipahami oleh Musa, ditulis oleh Musa atas hikmat dari Yahweh kepada bangsa Israel. Musa kan sebetulnya baru keluar dari mana? Dari Mesir kan? Dalam perjalanan dari Mesir 40 tahun di padang gurun, Musa nyampe nggak ke Israel, tanah perjanjian? Nggak nyampe, dia mati di tengah jalan. Baru yang melanjutkan kan Yosua. Maka waktu Ulangan ini ditulis, mengapa tadi kalimatnya yang akan dipilih Tuhan nanti? Karena tulisan ini baru sedang dibuat atau dituliskan, mereka masih dalam perjalanan nih. Masih dalam perjalanan, jadi Musa berbicara ke depan. Allah menyampaikan kepada Musa, nanti di tempat yang Tuhan pilih, lakukan itu. Begitu ya, nanti. Maka ketika mereka sudah sampai di tanah perjanjian dipimpin oleh Yosua, di situ mereka mulai melakukannya. Mengapa baru mulai? Kan tanahnya belum ada sebelumnya. Ya kan? Karena hasil tanah kan yang mesti dipersembahkan. Begitu mereka sampai di tanah perjanjian, mereka mulai mengusahakannya. Makanya butuh 3 tahun kan? Karena nggak mungkin baru nyangkul udah langsung tumbuh.
pepaya gitu kan, nggak mungkin langsung tumbuh nanas, nggak mungkin, butuh beberapa tahun. Maka dikatakan di ulangan tadi setelah 3 tahun, dan itu jadi proses yang rutin per 3 tahun. Mengapa begitu? Karena konteksnya agraris, ya, karena konteksnya agraris. Nah, kalau baca teks tadi dibawa kemana? Ke tempat yang nanti Tuhan pilih, Tuhan tentukan. Berarti spesifik ke tempat yang Tuhan tetapkan. Nah, setelah mereka tiba di Israel, mereka punya tabernakel, belum bait Allah, baru kemah suci. Karena bait Allahnya baru dibikin oleh Salomo. Berarti in between itu kan panjang sekali tuh. Dari Yosua kan masih muncul hakim-hakim kan. Dari Yosua masih muncul hakim-hakim, muncul Saul, kemudian belum Daud, baru Salomo kan ada bait Allah. Maka sebelum Salomo kan belum ada. Maka kalau belum ada, kemana? Ya di kota-kota kalau ada orang Lewi diberikan kepada orang Lewi. Karena begitu mereka sampai ke tanah perjanjian, Yosua membagi-bagi tanah, mereka mulai bekerja, tempat-tempat itu terbagi, maka orang Lewi kan nggak dapat. Tapi orang Lewi ada di masing-masing suku itu sebagai pelayan mereka yang mempersembahkan korban kepada Yahweh. Maka misalnya di tanah Yehuda ada orang Lewi, maka orang-orang Yehuda memberikannya kepada orang-orang Lewi di tempatnya Yehuda, daerahnya Yehuda. Dan ketika bait Allah sudah dibangun di Raja Salomo, fokusnya ke situ. Tapi setelah itu di banyak tempat muncullah yang disebut dengan sinagoge, yang kalau di dalam perjanjian baru disebut rumah ibadat. Nah, selain ke bait Allah, ya ke rumah-rumah ibadat itu. Sehingga kita nggak bisa bilang bisa kita kasih kemana-mana, enggak. Waktu dikatakan untuk orang asing, kemudian yatim, janda, ini bukan kita yang beri ke mereka sebetulnya, tetapi melalui tempat rumah-rumah itu. Begitu. Namun bukan berarti kalau ada orang susah datang ke orang Yahudi, orang Israel tidak diberikan, tetap mesti diberikan begitu. Hanya kemudian diserahkannya ke rumah-rumah yang Tuhan nanti akan tentukan tadi. Kira-kira begitu. Nah, ketika ibu tanya bawa ke gereja, ini terlalu jauh sebetulnya. Karena kita tidak identik dengan Israel. Ada persoalan sebetulnya di sini terkait dengan bagaimana kita memahami Taurat bagi gereja. Kalau kita mengatakan bahwa kita tetap harus bayar persepuluhan, itu kan aturan Taurat kan? Tadi prinsipnya apa? Kalau satu Taurat dilakukan, semua harus dilakukan. Kalau persepuluhan dilakukan, maka dilarang makan babi juga harus dilakukan. Jadi kita nggak boleh main comot satu boleh, yang lain nggak perlu dilakukan lagi sebetulnya. Sehingga karenanya ada ayat yang berkata begini. Ayat berkata, dengan matinya sebagai manusia. Ada yang tahu di ayat mana? Dengan matinya sebagai manusia. Ada yang tahu ayatnya? Yesus membatalkan. Buka Efesus 2:15. Mari kita baca bersama-sama supaya kita ngerti dulu. Efesus 2:15. Kita baca bareng-bareng dengan suara keras. 1, 2, 3. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi prinsipnya begini, Bu. Taurat itu berlaku bagi orang Yahudi. Kata Paulus, ini seperti anak yang belum akil balik. Sebelum akil balik, maka dia di bawah kekuasaan seorang wali. Tapi begitu dia sudah akil balik, maka dia tidak lagi berada di bawah kekuasaan wali. Walinya ini Taurat. Maka dia menjadi merdeka, mengatur dirinya sendiri. Maka sejak Kristus mati, bangkit dan naik ke surga, Kristus memakukan, meniadakan, membatalkan Taurat dengan segala ketetapan peraturannya. Maka ini tidak berlaku bagi kita sebetulnya. Semua. Makanya kita tidak disunat misalnya. Makanya kita ibadahnya bukan hari Sabtu, tapi Minggu. Karena Kristus bangkitnya di hari Minggu, mati Jumat, Sabtu, Minggu. Kata Yesus sendiri, pada hari yang ketiga dia akan bangkit. 1, 2, 3, Jumat, Sabtu, Minggu. Makanya hari Minggu itu ibadah Paskah mingguan, bukan karena Sabat begitu. Ya, konsepnya jelas sudah berbeda. Maka kalau begitu, mengapa kita masih membayar persepuluhan? Bukan bahwa kita orang Yahudi, bukan bahwa kita masih melakukan Taurat, bukan dalam konsep itu. Saya cerita sejarahnya dulu. Jadi begitu
begitu gereja muncul, gereja tidak lagi melakukan semua aturan Taurat itu. Lalu bagaimana dengan kehidupan? Kalau ibu baca surat Roma misalnya, Paulus berkata gitu, aku akan kunjungi kamu ke Roma, mengumpulkan persembahan. Nanti aku lewat Spanyol ke Yerusalem, dan aku kumpulkan, aku berikan kepada orang-orang kudus di Yerusalem. Maka sejak itu persembahan dikumpulkan. Itu ide dasar dari persembahan. Mulai disitulah salah satu dasar ayat kita memberikan persembahan persepuluhan. Kita kumpulkan untuk dipersembahkan bagi Tuhan, bagi orang-orang kudus dan seterusnya. Ya, kemudian dari situ orang-orang gereja mula-mula sejak saat itu menggunakan peraturan seperti Katolik, Ortodoks dan juga Protestan, menggunakan, kalau Katolik dan Ortodoks 2,5% dari bruto, 2,5%. Kemudian yang Lutheran menggunakan iuran bulanan. Iuran bulanan. Di Jerman, di Eropa disebut pajak gereja, church tax atau Kirchensteuer bahasa Jermannya. Ya, besarannya itu tergantung sinodenya masing-masing. Nah, waktu kemudian muncullah reformasi garis keras gereja Baptis, Anabaptis waktu itu. Kalau Lutheran, Katolik, Ortodoks itu gereja berkolaborasi dengan negara. Maka church tax tadi yang memungut negara. Negara memungutnya serahkan kepada gereja. Teman-teman saya orang Indonesia yang kerja di Jerman itu akan ditanya, kamu Kristen bukan? Iya, kalau Kristen gerejanya di mana? Katolik, Ortodoks, Lutheran. Kalau dibilang Lutheran maka duitnya akan dipotong pajak tadi dari bruto. Kalau bruto misalnya 10.000 euro, netonya tinggal misalnya 6.000, yang dipotong dari brutonya 10.000, potong 2,5%, langsung dikirim ke gereja Lutheran Jerman. Tapi kemudian pada waktu reformasi Protestan Jerman muncullah gereja Anabaptis. Kalau gereja Lutheran, Calvinis, Katolik, dan Ortodoks ini gereja negara, kolaborasi dengan negara, Anabaptis tidak. Dia tidak mau, benar-benar pisah dengan negara. Nah, kalau pisah dengan negara, duitnya dari mana? Nggak bisa minta dari negara. Kalau Calvinis, Lutheran, Katolik, Ortodoks bisa minta dari negara. Nah, dia nggak minta dari negara, lalu bagaimana? Disitulah memunculkan kembali persepuluhan tadi, bahwa gereja butuh dana operasional bagi para pelayannya, para imamnya, termasuk juga untuk kerja sosialnya, untuk pembangunan rumah ibadahnya dan seterusnya. Maka menghidupkan lagi persepuluhan tadi. Persepuluhan tadi. Nah, sejak itu persepuluhan ada lagi digunakan di dalam banyak gereja, termasuk juga sebagian gereja Protestan. Maka ketika gereja menggunakan aturan ini bukan lagi karena kita orang Yahudi, kita orang Kristen, kita nggak mengikuti Taurat. Makanya sebetulnya nggak perlu merujuk pada Taurat. Tapi itu bagian dari ketetapan gereja. Setiap gereja berhak membuat aturannya sendiri, dan itu sah. Itu sah gitu. Maka ketika kita membayar persepuluhan, jangan pusing dengan ayat-ayat perjanjian lama, karena itu untuk orang-orang Yahudi. Begitu. Kalau kita, prinsip dasarnya justru sebetulnya kalau kita orang Kristen, seluruh hidup kita milik Tuhan. Kalau seluruh hidup kita milik Tuhan, semua harta kita juga milik Tuhan. Maka penggunaannya untuk Tuhan. Jadi kalau kita beri 1/10 itu sebetulnya harus dengan rela hati, bukan dengan terpaksa. Kalau terpaksa lebih baik jangan memberi, karena nggak dapat berkat. Yang memberi terpaksa nggak mendapat berkat, ada dalam Alkitab. Bahkan kalau kita dapat berkat lebih, jangan cuma 10%. Kalau dapat berkat berlimpah, keadaan ekonomi lagi bagus-bagusnya, kenapa tidak beri 20? Kenapa tidak beri 30? Gitu. Saya pernah dapat berkat yang lumayan dan keadaan saya lagi dalam keadaan yang baik, semuanya saya kasih ke gereja waktu itu. Semuanya saya kasih. Kebetulan gereja sedang membutuhkan, gereja saya belum gembala waktu itu. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Ada teman saya bilang persepuluhan sebetulnya batas minimal. Ada yang berkata seperti itu, batas minimal. Lalu bagaimana misalnya ibu bapak dalam keadaan kondisi yang sangat sulit secara ekonomi, anak sakit, suami sakit, udah sakit kemudian lagi nggak dapat kerjaan, dagangan si istri juga jadi import-importan segala macam, nggak beri persepuluhan juga Tuhan nggak marah, karena kita tidak melakukannya sebagai hukum Taurat. Kalau hukum Taurat yang melakukannya dibenarkan, yang tidak melakukannya dihukum. Kita bukan umat Yahudi, kita melakukannya dengan kasih, dalam kerelaan, ketulusan, sesuai dengan pimpinan penyertaan Tuhan. Nah, kalau gitu diserahkan kepada mana? Ke gereja di mana ibu menjadi bagian dari gereja itu, gitu. Ya, bukan ibu sebar kemana-mana, gitu. Itu ya, jadi harus ke gereja di mana ibu menjadi bagian. Karena saya ini, misalnya ini saya tubuh, kita kan bagian dari tubuh Kristus. Kalau saya di tubuh Kristus ini, GB Gloria misalnya, ya jangan kita berikan ke yang lain.
begitu ya. Saya nggak mau menggunakan ya makannya di rumah makan Padang, masa bayarnya di rumah makan Sunda misalnya, ya itu nggak cocok juga gitu. Tapi di mana kita menjadi bagian dari tubuh Kristus, disitulah kita kemudian menabur berkat karena kita sudah mendapat berkat lebih dulu. Kira-kira itu ya Bu. Jadi bukan karena Taurat, jangan pernah kemudian merasa bersalah karena ada ayat-ayat yang bilang Maleakhi misalnya ujilah aku, itu di perjanjian lama gitu. Untuk umat perjanjian lama, kalau kita nggak perlu, ngapain kita uji Tuhan? Nggak usah diuji, dia sudah mati. Maleakhi kan Tuhan belum mati di situ. Sementara kita di era di mana Tuhan bahkan sudah mati bagi kita, nggak perlu diuji, dia sudah tunjukkan kasih yang sempurna kan begitu. Nah kalau dia sudah tunjukkan kasih yang sempurna, maka kita beri yang terbaik. Kira-kira begitu ya Bapak terkait kesimpulan. Jadi ini juga sebetulnya long story, saya pendekkan begitu supaya kita mengerti. Di BPP juga kami pernah membahas persepuluhan, dan saya mendorong BPP untuk tidak terlalu merujuk pada perjanjian lama. Itu hanya semacam kilasan, tapi seharusnya lebih kepada bagaimana lahir baru, manusia baru di dalam Kristus, semua hidup kita milik Tuhan. Maka 1/10 itu jadi kewajiban kita menjadi bagian dari GBI tadi begitu. Kecintaan kita pada gereja di mana kita bertumbuh dengan iman di dalam Tuhan. Begitu ya Bapak. Terima kasih Bu, Tuhan Yesus memberkati.